Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hera Khairunisa SMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2 atau Audit 2. Pada kesempatan kali ini, saya Nelanda Sabahri dengan NIM 1706623095 dari kelas S1 Akuntansi B. Hari ini ingin menjelaskan tentang tugas mode 4. Nah, di mode 4 yang pertama itu kas besar. Jadi berita acara pemeriksaan uang kas ini, sisa uang menurut buku kas, jumlah sisa uang kas menurut buku pada tahun 2018 itu sebesar 3 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada uang dalam kas, itu uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam. Ini menurut modul 100 ribu 0 lembar, sebanyak 0 lembar, nggak ada. Nah, selanjutnya 50 ribu sebanyak 125 lembar, jadi totalnya 6.250.000. Lalu 20 ribu sebanyak 170 lembar, jadi totalnya 3.400.000. Selanjutnya 10 ribu sebanyak 101 lembar, jadi totalnya 1.10 ribu rupiah. Selanjutnya ada 5.000 rupiah, itu sebanyak 65 lembar, jadi totalnya 325.000. Dan ini 2.000 rupiah tidak ada. Jadi di total jumlahnya itu sebanyak 10.985.000. Lalu lanjut ke uang logam. Jadi ada 1.000 rupiah dan 500 rupiah. Yang 1.000 rupiah itu sebanyak 14 keping. Jadi totalnya 14.000 rupiah. Selanjutnya 500 rupiah, ada 2 keping. Jadi totalnya 1.000 rupiah. Jadi dijumlah sama dengan 15.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada surat berharga. Itu nggak ada. Lalu lain-lain eh, juga nggak ada. Jadi di total itu ini sebanyak berarti jadi 11 juta rupiah. Selisihnya ini lebih 8 juta rupiah. Jadi eh, keterangan dapat disimpulkan eh, selisih merupakan yang pertama, terdapat selisih 6 juta rupiah. Ini merupakan milik dari PT Pelita, di mana uang itu tersebut digabung oleh kasir. Nah, yang kedua, sebanyak 2 juta rupiah ini merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Dapat disimpulkan, kesimpulannya, jadi berdasarkan prosedur reperformance atas rincian kas besar itu ditemukan bahwa terdapat penerimaan yang belum dibukukan atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik tersebut. Jadi, maka auditor ini tuh menyimpulkan saldo kas besar disajikan wajar karena selisih dapat dijelaskan gitu. Jadi ada alasannya. Nah, selanjutnya ini lanjut ke kas kecilnya. Ini uang tunai, uang kertas. 100 ribunya nggak ada. 50 ribu sebanyak 12 lembar, jadi 600.000 rupiah. 20.000 rupiah sebanyak 18 lembar, jadi 360.000 rupiah. 10.000 rupiah sebanyak 23 lembar, jadi 230.000 rupiah. Lalu 5.000 sebanyak 65 lembar, jadi 325.000 rupiah. Jadi ini total jumlahnya itu 1.515.000 rupiah. Lalu lanjut ke uang logam, ada 1.000 dan 500 rupiah. 1.000 rupiah sebanyak 13 keping, jadinya 13.000 rupiah. Dan 500 rupiah sebanyak 4 keping, jadi 2.000 rupiah. Nah, tapi di sini ada surat berharga 15.000 rupiah. Lain-lain, jadi 270.000 rupiah ini. Oke, selanjutnya ini jadi selisih ini kurang sebanyak 1.800.000 rupiah ini total dari eh eh, dari 2 juta rupiah, eh salah maaf, dari 25, 23, 18. 25. Jadi ini dari ini
Rp1.515.000, 15.000, dan Rp270.000 ini. Jadi totalnya Rp1.800.000. Tapi ini jadi bisa didapat selisih dari menurut buku kas. Jadi ini selisihnya kurang Rp200.000. Nah, keterangannya, menurut peraturan perusahaan, apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawab kasir. Terdapat selisih perhitungan fisik uang kas kecil sebesar Rp200.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecil, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan kas kecil itu tuh ditemukan selisih kurang sebesar Rp200.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas. Nah, oleh karena itu, auditor itu dapat menyimpulkan bahwa saldo kas kecil itu belum sepenuhnya wajar dan perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Kita lanjut ke C31. Nah, ini Supreme Schedule Bank Cap. Nah, Bank CAB. Saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan. Nah, kalau menurut rekening koran, ini sebesar Rp4.391.410. Nah, ini lalu ditambah dengan setoran dalam proses sebesar Rp20 juta. Lalu dikurang dengan BG yang beredar sebesar Rp11 juta. Dan sehingga saldo menurut banknya itu sebesar 13.900 Rp13.391.410. Sedangkan menurut perusahaan saldo menurut pembukuan, maaf. Nah, ini ditambah Kak, ditambah 5.849.910 ini ditambah dengan penerimaan piutang sebesar Rp10.600.000, jasa giro sebesar Rp156.500. Nah, ini dijumlahkan jadi hasilnya Rp10.756.500. Terus dikurang dengan koreksi kurang catat Rp990.000 dan BG kosong sebesar Rp2.200.000. Ini hasilnya Rp3.190.000. Nah, lalu ada juga administrasi bank sebesar 25.000. Lalu ini dijumlahkan, yang ditambah sama dikurang ya dari saldo menurut pembukuan ini, jadi hasilnya 13.391.000 Rp13.391.410. Jadi sama antara rekening koran dan pembukuannya udah balance tuh, control balance. Lalu keterangannya berdasarkan hasil rekonsiliasi antara saldo buku bank dan rekening koran itu, seluruh perbedaan yang ditemukan dapat dijelaskan secara memadai dengan dokumen seperti setoran dalam proses dan biaya administrasi. Ini typo. Oleh karena itu, auditor menyimpulkan bahwa saldo kas di Bank CAB per 31 Desember 2018 disajikan secara wajar. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan yang pertama, itu terjadi kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 2 Desember 2018. Ini dari buktinya BKK nomor 001 seharusnya itu Rp101 juta dicatat sebagai 100 juta 110.000 rupiah. Jadi jurnalnya utang usaha sebesar Rp990.000 di debit, Bank CAB Rp990.000 di kredit. Lalu yang kedua, perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Bank CAB, ini salah. Bank CAB se di debit Rp10.600.000. Lalu piutang usaha di kredit juga 10.600.000 rupiah. Lalu selanjutnya salah satu eh, salah satu bank salah satu BG yang diterima dari pelanggan ternyata kosong sehingga dapat di jurnalnya piutang usaha sebanyak Rp2.200.000 Bank CAB di debit, lalu Bank CAB sebanyak Rp2.200.000 di kredit. Lalu yang terakhir biaya administrasi bank di debit sebesar 25.000, Bank CAB sebesar 131.500 di debit, dan pendapatan lain-lain sebesar 156.500 di kredit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga
Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.